Shalom. Sebuah sukacita saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih kesempatan bisa beribadah, bahkan juga bisa melayani. Saudara, tahun 2021 saya pribadi itu sudah disebut dengan nama pensiun atau emeritus begitu, karena menjalani emeritasi di sebuah jemaat di GKY, khusus di Sinode GKY. Perjalanan pelayanan saya sendiri sebetulnya, saudara, saya pernah berada di beberapa sinode. Ada pada waktu masa-masa bertugas pertama saya berada di GKKA, kemudian ada di GKA tapi tidak mengembalakan tapi berkeliling. Lalu pada tahun 84 baru saya berada di jemaat di GKIM, KIM Tong, ya khususnya memegang sebuah jemaat di Gloria Bandung. Ada 20 tahun di sana. Kemudian saya juga pernah ditugaskan melayani di Singapura, Gereja Presbyterian Orchard. Dan pada tahun 2013 saya kembali dan bergabung dengan GSRI Kartini. Jadi saya melintasi walaupun bagaimana alumus di GSRI. Dan kemudian pada tahun 2015-an saya bergabung bersama dengan GKY. Dan kemudian emeritus 2021. Saudara, walaupun saya sudah emeritus, saya punya jabatan kembali, yaitu sebagai pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, tapi pensiunan banyak acara. Dan juga diangkat sebagai MC, yaitu bukan master seremoni, tapi momong cucu. Karena setiap liburan, saya pasti diserahkan cucu-cucu, pasti ada di kami. Karena kami di Kemayoran tinggal di apartemen, jadi cucu kalau sudah masa libur senang bisa berenang, bisa apa dan sebagainya. Kali ini juga mereka sudah ada di sini karena malam ini orang tuanya, jadi kami diberi karuniai 2 orang putra kami yang pertama menjadi hamba Tuhan di GKI BSD, dan yang kedua menjadi hamba Tuhan juga di IPK Integrate atau yang disebut sebagai IPK Internasional. Jadi dua-duanya juga menjadi hamba Tuhan. Jadi pertama mau kasih 1 tapi Tuhan minta 100%, enggak 50%. Jadi ya kami serahkan semua dan sekarang melayani. Jadi kami adalah keluarga yang sangat diberkati Tuhan karena apa yang Tuhan katakan Tuhan genapi. Jadi saya tidak pusing dengan anak-anak karena anak-anak memiliki kehidupan yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itu sepintas kilas. Dan perjalanan, satu hal yang kita perlu tahu bahwa kita harus setia sampai mati. Saya selalu, saudara, ingat bagaimana moto yang selalu ada di GSRI, yaitu beritakan Injil ke seluruh dunia. Ini adalah merupakan kehidupan yang tidak pernah selesai untuk kita mengabarkan Injil Kristus. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat sebuah tema, yaitu panggilan untuk hidup kudus. Saya katakan, saudara, panggilan untuk hidup kudus ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan supaya saudara dan saya jalani dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mari kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13-25. Tapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat, nanti kita akan bisa memperhatikannya. Saudara, di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13-16 saya akan bacakan. Kekudusan dan kasih persaudaraan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan di dalam dunia yang semakin permisif terhadap dosa,
Saudara, banyak orang selalu mengatakan, ya semua orang melakukan, oleh sebab itu saya juga melakukan. Bukankah semuanya juga begitu? Saudara, itu sangat permisif, bukan? Sesuatu yang kita seringkali menganggap menjadi sesuatu yang normal, padahal tidak normal. Korupsi, saudara, banyak orang jadi menganggap normal. Menyogok, itu sesuatu yang dianggap menjadi normal, padahal itu tidak normal. Tetapi dunia ini menjadi permisif. Oleh sebab itu kalau kita bersama-sama memikirkan sampai di sini, ingatlah saudara, bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Berbeda dengan orang di dunia ini, karena kita harus menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan kita, hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu pada waktu kita bersama-sama memikirkan, ada sebuah pernyataan yang saya rasa ini adalah merupakan sebuah hal yang penting. Seorang yang bernama Jerry Bridge itu dia mengatakan bahwa kekudusan itu bukan pilihan bagi orang percaya. Itu adalah tanda keaslian iman mereka, keotentikan iman mereka. Saudara, dalam perjalanan hidup kita diingatkan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang penting, yaitu menjaga kekudusan sepanjang hidup. Dan saya ingin katakan, berapa banyak orang yang akhirnya harus jatuh dan menyerah oleh karena jatuh dalam dosa dan tidak menjaga kekudusan. Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan, ada hal yang kita perlu lihat, yaitu saudara, kalau kita dikatakan persiapkan untuk hidup kudus. Ini adalah kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita mau bertanding, bukankah kita harus mempersiapkan diri? Untuk kita sampai ke surga pun, kita harus menjaga kekudusan kita. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan kita yang mengasihi dan kita kasih, kita harus mempersiapkan diri kita. Ini adalah merupakan yang dikatakan siapkan akal budimu. Waspada dan letakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia. Saudara dan saya, kita sudah mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Yesus sudah mati berkorban untuk engkau dan saya. Dia menjadi juru selamat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mempersiapkan hati, yaitu hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus adalah ditulis tentu oleh Rasul Petrus untuk orang-orang yang percaya, yang disebut dengan diaspora, orang Yahudi yang ada di mana saja. Nah, oleh sebab itu mereka memang mengalami penderitaan karena iman mereka. Oleh sebab itulah maka kalau saudara lihat di dalam ayat 1 sampai ke 12, Petrus sangat menekankan tentang apa? Anugerah, keselamatan dan warisan kekal yang sudah disediakan bagi mereka dan bagi kita. Maka di ayat yang ke-13 Petrus memulai sebuah pengajaran praktis dengan kata-kata, sebab itu siapkan akal budi kita. Siapkan akal budi kita. Nah saudara, berbicara siapkan akal budi, ini adalah kalau kita bersama-sama, apa yang kita bisa lihat sebenarnya. Nah kalau kita bersama-sama mau lihat tentang kata siapkan akal budi, ini saudara, kalau kita memperhatikan ini, maka ini berkaitan dengan sebuah tradisi pada masa itu, yaitu kalau dikatakan siapkan akal budi, kata siapkan ini secara literal berarti mengikat pinggang. Nah, dalam budaya timur tengah kuno, orang biasanya mengenakan jubah panjang. Kita tahu lah ya, semua pakai jubah panjang. Untuk siap bekerja, mereka harus membuat praktis yang panjang itu. Kalau mau berperang, mereka juga harus mengikat jubah itu ke pinggang. Nah, mengikat akal budi artinya bersiap secara bukannya pakaiannya disingkapkan saja seperti praktis ataupun seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah mentalitas kita secara rohani, membuang pikiran duniawi dan mengisi pikiran dengan kebenaran Allah. Saya senang setiap kali dititipi cucu. Kenapa? Ini adalah waktu memberikan sebuah legalitas, legacy kepada cucu. Saya mengajar setiap kali mereka datang,
mengajar banyak hal. Misalnya salah satunya belajar berenang. Bagaimana untuk bisa nanti di kemudian hari kalau mereka ada di kolam renang, mereka bisa survive. Saudara, kita ngajar. Yang wanita itu biasanya neneknya, nai semu itu yang akan mengajar bagaimana cara masak sushi, ya, membuat sushi, bagaimana buat kue atau apa. Saudara, yang laki saya ajari, dan kemudian selalu yang saya tekankan ada kata-kata mutiara, suruh menghafal, selain ada hitungan-hitungan yang kalau mereka datang. Tapi saudara, saya mengajarkan, menekankan tentang apa? Membaca Alkitab. Yang besar saudara, yang 11 tahun cucu bertanya, Yeye, dia bilang, kenapa itu Alkitab Yeye itu dicoret-coret? Ya saya bilang bukan dicoret-coret, itu dikasih garis begitu ya. Yeye punya banyak, tetapi ada yang dimakan rayap, dan biasanya selalu kita baca, selalu digaris bawahi, dan menjadi sebuah bagian yang sangat penting untuk direnungkan. Hari-hari ini saya mengajar mereka untuk membaca di dalam kitab Amsal, saudara. Satu hari satu pasal, ya kita bilang. Yang lain baca beberapa, tapi Amsal baca satu hari satu pasal. Dan coba mana yang berkesan untuk kamu. Ada yang memang yang 8 tahun agak susah, masih belum bisa mencerna mana yang berkesan. Jadi saya harus bimbing pelan-pelan, ngobrol dengan dia. Nanti kalau mau tidur pasti berdoa bersama, nyanyi dulu dan sebagainya. Saudara, itu menjadi sebuah sukacita, bukankah ini? Mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus. Waktu itu ayah dan pamannya saya didik betul-betul di dalam kehidupan takut akan Tuhan. Hari ini saya mulai mendidik cucu. Untuk apa? Yaitu saudara, bersiap bahwa hidup mereka itu menjadi hidup yang tidak sia-sia. Untuk hidup benar, hidup memuliakan Tuhan, dan hidup bagi segala kemuliaan Tuhan. Itu harus dipersiapkan. Saudara, saya mengatakan begitu banyak hari-hari ini adalah berkaitan dengan gerakan pemuridan. Saya ingin katakan saudara, pada waktu itu saya cuma melihat betapa banyaknya teman-teman dari gereja Kalam Kudus yang datang ke Singapura. Pada waktu itu saya bertemu dengan pendeta, penginjil yang berdatangan belajar tentang pemuridan. Saudara, itu gerakan yang penting. Ya, saya katakan. Tetapi saudara, di dalam pengamatan saya dan apa yang pernah saya lakukan, pemuridan keluarga itu adalah dasar yang paling pertama. Kita mengajarkan legasi iman kita, kepercayaan kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk hidup benar dan hidup kudus. Tidak boleh bohong. Hidup penuh dengan integritas, punya komitmen. Sebab itu saya selalu mengatakan 3 hal, saudara. Seorang yang menjadi orang percaya harus memiliki komitmen yang totalitas. Tidak bisa tidak, apapun peran kita, siapapun diri kita, jabatan kita apa, kita harus menyelesaikan, yaitu memiliki komitmen yang total. Setiap tanggung jawab kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu adalah integritas yang murni dan sejati. Saudara, di dalam hidup kita jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, karena jejak sejarah kita tidak akan pernah hilang. Apalagi di hadapan Tuhan, hidup kita itu harus hidup di dalam kekudusan. Itu penting sekali. Siapkan akal budi. Waspada, itu yang kita bisa lihat dengan sangat-sangat jelas sekali. Oleh sebab itu ketika kita melihat apa yang dikatakan John Owen, saudara, dia berkata perjuangan melawan dosa itu dimulai dari pikiran. Lalu dikatakan juga kekudusan sejati itu bukan hasil dari tekad manusia, tetapi hasil dari pengenalan yang mendalam akan kasih karunia Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, kita tidak berani hidup sembarangan. Saudara, dalam perjalanan hidup saya, berpergian jauh kemanapun juga, saudara, saya menjaga untuk hidup kudus. Tidak sembarangan. Saya tahu ada istri yang menunggu, ada sembuh yang selalu berdoa untuk saya. Dan saya pun harus menjaga kehidupan yang kudus. Saudara, ini adalah sesuatu perjuangan yang tidak mudah ketika ada godaan dan begitu banyak tantangan. Saya bertemu saudara dengan dua hari yang lalu. Saya bertemu dengan 2 orang teman di SMP. Teman ini tahun 74, memang tahun 70-an itu waktu berada di SMP itu kami bersama-sama. Lalu tahun 74 setelah saya berada di STM, mereka ada di SMA, kami pergi selalu naik sepeda bertiga.
Dari Bandung ke Ciwidey, dari Bandung ke Bogor, dari Bandung ke Sukabumi, dari Bandung ke Jakarta. Itu bertiga, saudara-saudara. Bayangkan kalau dilewatin bis itu, pada waktu itu sepeda sepertinya mau terbang, saudara-saudara. Tapi kita pada waktu itu remaja, 3 orang itu naik sepeda bertiga kemana-mana, saudara. Nginep di satu tempat, nanti pulang lagi. Kemarin bertemu lagi, biasanya kami ada waktulah periode beberapa lama sekali bertemu. Dan kami sepakat nanti 2 bulan sekali kita ketemu, makan bareng, ngobrol dan sebagainya. Satu, saya menjadi seorang kakek. Yang satu lagi menjadi seorang ayah. Karena apa? Ada 3 ayah, karena dia punya 3 orang putra, tapi belum menikah semua. Dan kemudian satu lagi, tidak punya istri, tidak punya anak, punya 7 sepeda. Jadi dia juga gak mau kalah dia. Sudah kami bertemu, ngobrol, bernostalgia dan sebagainya. Kami tetap bersahabat 3 orang. Nah saudara, ini adalah merupakan sesuatu bukan yang kita lihat bahwa kita harus di hal seperti ini kita memikirkan bahwa kita ini sudah mendapatkan kasih karunia. Selalu kita bilang, kita harus jaga hidup kita. Jangan kita ini melakukan perbuatan yang tidak baik. Sudah tua harus semakin bijaksana, bukan sontoloyo. Kita harus menjadi semakin baik, jadi semakin yang artinya menjadi orang tua yang bisa. Artinya anak-anak melihat teladan kita. Saudara, A.W. Tozer berkata kekudusan dimulai dengan cara berpikir yang benar tentang Allah dan diri kita. Saya ingat sekali Ibu Ati selalu mengatakan kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Itu adalah 3 kata yang sering kali diucapkan Ibu Rahmiati almarhum. Seorang teman dari Bandung. Karena saudara-saudara, kalau saya mengingat dia, saya ingat dia itu bagaimana waktu remaja. Itu dia dengan mahkota berduri, dia itu menyanyi, ada pagelaran di Bandung. Luar biasa saudara. Ini adalah sesuatu, tapi ketika saya masuk itu saya pada waktu itu tingkat 4, dia tingkat pertama. Berada di saat dan kemudian kami bersahabat, berteman baik sampai di dalam perjalanan dia menjadi dosen dan saya pernah menjadi murid dia juga. Saudara, ini adalah sesuatu bahwa kekudusan dimulai dari cara berpikir yang benar tentang Allah dan diri kita. Siapa Allah yang kudus dan siapa kita manusia berdosa yang sudah dikuduskan. Dan kita tahu betapa kita yang dikuduskan ini harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Jadi mari kita melihat hal yang kedua, panggilan untuk taat dan hidup kudus. Jadi dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah aku sebab aku kudus. Saudara, kalau kita membicarakan tentang hal ini, kita bicara tentang identitas panggilan. Hidup sebagai anak yang taat artinya ditandai hidup kita sebagai murid Kristus itu harus taat. Bukan hanya mempersiapkan diri. Banyak orang mempersiapkan diri tapi tidak mau taat. Misalnya salah satu contoh saudara, siapkan GPS. Ya kan, GPS sudah menunjukkan. Tapi kita robah terus saudara, nggak mau taat. Ayo kita bisa berputar-putar. Karena GPS sebenarnya mengantarkan yang tercepat. Walaupun kadang-kadang saya katakan GPS bukan segala-galanya karena masih menyesatkan. Masuk ke gang. Pernah gak saudara dibawa ke jalan yang begitu sempit sampai kita bingung. Ini Tuhan, ini GPS ini benar-benar bukan menunjukkan jalan yang benar. Sekarang masuk ke gang, parkir juga begitu banyak kesulitan untuk itu. Bisa terjadi saudara. Sehingga kita kadang-kadang mengatakan harus taat kepada Tuhan seperti taat kepada GPS. Saya bilang salah. GPS bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, bukan GPS. Dia memimpin kita, tentu berbeda sekali. Tetapi satu hal saudara, ini yang dikatakan dengan sangat jelas. Ketaatan bukan syarat menjadi anak Allah. Tetapi tanda kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, itu bukan yang dikatakan syarat menjadi anak Allah. Tapi tanda kita adalah anak-anaknya, kita harus taat. Kita perlu sekali melihat hal ini. Oleh sebab itu kalau kita bersama-sama memikirkan, kekudusan itu bukan hanya perilaku, tetapi seluruh orientasi hidup, pikiran, perkataan, tindakan, relasi, motivasi kita, seluruh hidup kita
bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus secara total, bukan sebagian. Saudara, di dalam perjalanan saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya banyak kali sudah bertemu dengan polisi. Bukan karena jadi preman, bukan. Tetapi saudara, kadang-kadang kan kita mengalami misalnya dicegat karena kita dianggap melakukan kesalahan, betul kan? Saudara, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita menyogok atau apa? Saudara, seingat saya ketika di dalam perjalanan hidup sebagai seorang yang artinya mengendarai mobil, motor, dicegat oleh polisi, bagaimana kita bersikap? Saudara, saya selalu mengatakan, Pak, saya artinya mengatakan, ya kalau saya salah ditilang, sudah selesai, begitu kan? Tapi kalau dikatakan, Pak, saya tidak tahu, atau mungkin hal-hal lain. Satu kali saudara, saya dicegat polisi dan dia tanya kepada saya, belum lama, bulan lalu, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu ada polisi mencegat karena dia tanya, Pak, dihentikan saya di satu tempat, dia bertanya begini, pertanyaannya, Bapak tahu salah nggak? Saya jawab, tidak Pak. Ini ganjil genap. Lalu saya tanya, memang kenapa Pak ganjil genap? Kayak orang bodoh begitu ya. Saya bilang, ganjil genap kenapa? Lah Bapak ini ganjil genap. Saya bilang, Pak, saya memang tidak tahu bahwa jalan ini adalah ganjil genap. Yang saya tahu, saya ikut GPS. Saya ikuti ini. Loh, GPS-nya bawa ke sini. Iya, kan saya sudah tuliskan nomor belakang saya genap. Jadi saya berpikir, ya GPS akan membawa saya ke arah sini. Ini ganjil genap. Saya bilang, ya sudah, saya bilang, saya salah Pak. Saya mohon maaf kalau memang mau dimaafkan atau apa. Dia bilang, ya ini ganjil genap gitu. Iya, saya salah. Tapi saya dibawa oleh GPS ini ke sini Pak. Bagaimana saya? Lalu dia mengatakan, ya ini gak boleh seharusnya. Iya, saya gak boleh, tapi sekarang begini. Saya ini pendeta Pak. Saya bilang, sudah, supaya tidak pusing gitu. Saya ini pendeta dan saya gak berbohong kepada Bapak. Ini kan saya Bapak lihat, ini GPS saya tunjukkan gitu. Oh ya sudah Pak, kalau gitu doakan saya, istri saya ada di rumah sakit. Hah? Oh iya gitu. Ya sudah, doakan saja Pak. Saya bilang, enggak Pak, kita doa langsung saja. Saya pegang saudara, tangannya masuk di jendela. Orang lihat ini polisinya pegang-pegangan sama saya, mungkin sedang dikasih duit. Wah gitu. Saya bilang, ayo kita doa Pak. Dia bilang, nanti aja Pak, gak usah, nanti Bapak doakan. Enggak, sekarang aja kita doa. Doa saudara. Selesai. Sudah Pak, saya sudah doa. Ya sudah, jalan. Saya bilang, nanti saya dicegat lagi di sana. Enggak, ini nama saya. Dia tunjukkan saudara-saudara. Kalau ada yang cegat lagi, tunjukkan nama saya ini. Nanti mereka akan bebaskan. Wah, ini kok begini ada acaranya. Tapi saya berusaha untuk selalu mengatakan jujur ya jujur, benar ya benar. Mengurus apapun juga selalu dengan berusaha untuk jujur. Dan saudara, jujur itu tidak mudah. Saya katakan saudara, kita harus selalu kudus di dalam hal apa. Termasuk saudara di dalam hidup pernikahan. Berapa banyak teman-teman yang hidupnya kelihatannya pada waktu berada di kampus begitu luar biasa. Pada waktu mereka pelayanan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetapi saudara, jikalau tidak menjaga kekudusan, berapa banyak orang-orang yang kemudian mengalami menjadi orang-orang yang imannya itu gugur karena melihat perbuatan yang tidak baik. Saudara, kalau saudara hamba-hamba Tuhan pada masa ke masa, saya katakan itu hamba Tuhan itu ada. Tapi apakah majelis tidak ada? Yang artinya para penatua, dia akan banyak sekali saudara. Saya sangat sedih sekali beberapa bulan yang lalu. Saya mendengar ada seorang anggota majelis saudara melayani Tuhan. Tapi masih punya simpenan saudara. Simpenan uang gak apa-apa saudara. Simpenan harta gak apa-apa. Ini simpenan istri. Ada lagi saudara. Kurang ajar, tapi itulah yang nyata sekali. Berada di gereja, kelihatannya baik saudara, makan uang orang. Berapa banyak saudara orang yang disebut cia hopeng? Ya kan? Hopeng itu saudara yang dicia. Ini masalah besar saudara. Kita harus jujur saudara di dalam hidup kita. Kalau punya hutang, bayar. Jangan mendadak, oh kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan lunas. Itu enggak benar saudara, hutang ya hutang. Kita harus bayar. Dan saudara, kita kalau mengatakan pinjam, saya katakan seringkali saudara, bukankah kita suka ada yang pinjam dan kita pinjami dia, tapi dia tidak bayar kan? Kadang-kadang
Ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Sudah, kita harus jujur. Kalau ngomong hutang, kita bayar dengan apapun juga. Itu prinsip dagang yang penting, kepercayaan. Saya katakan di sini adalah sesuatu yang penting sekali di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau di dalam hidup kita perlu melihat apa yang dikatakan seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia berkata, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk masuk surga, tetapi dia katakan dengan sangat-sangat jelas sekali, untuk mencerminkan karakter Allah di bumi. Allah kita Allah yang kudus. Seharusnya hidup kita berusaha jaga kekudusan. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan sebagainya. Sudah, kita harus jaga. Karena apa? Kita ini hidup di dunia ini, kita diingatkan melalui apa yang dikatakan Spurgeon, mencerminkan karakter Allah di bumi. Itu penting sekali. Bukan hanya untuk masuk surga. Banyak orang mau masuk surga, tapi karakternya tidak benar. Kita harus benar, saudara. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Kita perlu melihat hal ini. Oleh sebab itu, berbicara tentang hal ini, mari kita melihat, saudara-saudara, satu bagian yang lain. Yaitu kita ingat tentang apa? Penebusan melalui darah Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 berkata, kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ini harus ingat, kita disebut orang kudus karena sudah ada yang menguduskan kita. Kita harus jaga hidup kita. Trek sejarah, saudara, kita bisa sembunyikan. Tetapi waktu akan membuktikan. Saudara, ingat peristiwa Daud. Daud bagaimana? Tidak pintar. Dia pintar berperang, dia pintar buat strategi. Ketika dia melihat seorang yang namanya Bathsheba yang begitu cantik, dia lihat di atas setor rumah sedang mandi, kemudian dia tergerak, dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak pantas. Lalu ketika tahu hamil, bagaimana caranya? Suaminya dipanggil, Uria orang Het itu, supaya apa? Supaya tidak ketahuan dosanya, dia sembunyikan. Dan dia bunuh suaminya dengan tangan dari musuh. Saudara, itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat sekali, kekejaman yang kita tidak bisa bayangkan dari seorang yang bernama Daud. Walaupun di dalam hidupnya dia tahu ketika dia berdosa, dia bertobat. Tetapi saudara, jangan main-main dengan dosa. Dosa Tuhan ampuni. Seberapa besar, seberapa banyak dosa kita, Tuhan ampuni. Tapi akibat dosa itu akan bisa terjadi, tetap kita alami. Ketika Tuhan mengatakan, kamu sembunyikan dosa-dosamu, tapi satu kali nanti akan dibukakan di dalam terang. Sebab itu jangan main-main dengan dosa, saudara. Dosa itu mengakibatkan begitu banyak hal yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu kita harus menjaga, kita ini sudah mendapatkan anugerah yang tak ternilai. Yesus datang, saudara. Ketika dia datang, dia berkorban, menghampakan diri dengan nama inkarnasi. Ketika dia datang mengosongkan diri, dia mau menderita, saudara. Allah yang maha mulia menjadi bayi yang lemah dan papa, miskin, hanya dibungkus kain lampin. Ketika dia ada di dalam keluarga tukang kayu, bukan Jokowi, keluarga tukang kayu, dia menjadi seorang tukang kayu. Dia bertumbuh, dia ada di sana, dan dia menderita di dalam pelayanan 3,5 tahun di dalam perjalanannya. Bahkan dikatakan dia rela mati menebus dosa saudara dan saya. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saudara, ada orang untuk bisa dapat follower, itu saudara biasanya suka bagi-bagi uang kan. Saudara tahu apa yang terjadi. Saya melihat satu kisah yang cukup membuat terharu. Setiap orang itu ditempeli uang 50.000, saudara. Orang yang bawa sampah apa begitu, dia tempel gitu. Orang itu kaget ketika ditepuk begitu. Dia lihat uang, saudara tahu
gara-gara dengan 50.000 atau 100.000 orang tuh nangis. Hanya gara-gara 50.000 orang tuh terharu. Saudara tahu, kita ini orang-orang berdosa. Orang-orang yang najis. Tetapi Tuhan Yesus dia rela menebus dosa saudara dan saya. Dia berkorban untuk engkau dan saya. Pengorbanannya itu begitu luar biasa. Sekarang kalau dia sudah berkorban begitu luar biasa, mau kita sia-siakankah pengorbanan dia? Kita tahu penebusan dengan darah Kristus yang sangat mahal. Oleh sebab itu di dalam perjalanan hidup kita seharusnya kita tidak seperti itu. Hidup dalam kekudusan bukan sekedar usaha manusia. Ini adalah respon kepada Bapa yang telah menebus kita dengan harga yang tak ternilai, yaitu darah Kristus. Mari kita hidup dengan rasa hormat dengan diri pribadi kita, kesucian, dengan iman dan pengharapan yang kokoh yang tertuju kepada Allah yang sudah, sedang dan akan bekerja dalam hidup kita. Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan sebuah perkataan. Apa yang dia katakan, saudara? Kekudusan itu adalah respon alami dari jiwa yang menyadari betapa mahal harga penebusannya. Betapa mahalnya. Bukan perak, bukan emas, saudara. Dengan darahnya, dengan nyawanya dia menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu betapa penting bukan kita memikirkan sampai di sini. Yang terakhir, saudara, panggilan hidup dalam kasih dan kebenaran. 1 Petrus di ayat yang ke-22, 1 Petrus 1 ayat 22. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa perpecahan gereja itu adalah kehendak Tuhan. Gereja yang pecah itu seringkali mengatakan, ya ini kehendak Tuhan. Saya ingin mengatakan dengan jujur, saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki perpecahan sebuah gereja. Saya baru pulang, saudara-saudara, dari Bandung, belum lama. Agak sedih juga, saudara, 20 tahun saya melayani di Bandung. Gereja yang sudah 40 tahunan, ya sudah 42 tahun, pernah mengalami perpecahan gereja, di mana gembalanya membawa jemaat keluar. Sedih, saudara. Saya katakan sedih. GKY juga, saudara, diwarnai seperti itu. Kalau saudara tahu di GKY Greenfield dengan jumlah jemaat 2.500, 300 orang jemaatnya meninggalkan. Sedih, saudara. Karena apa? Saudara, bukan hanya gereja berkurang, tetapi saudara luka karena perpecahan. Mereka ada keluarga, ada saudara yang harus berpisah dengan cara yang tidak tepat. Kalau mendirikan saudara berpisah dengan baik-baik, saya rasa akan lebih baik. Tapi saudara, inilah yang kita lihat. Betapa bukankah di dalam hal ini persaudaraan yang tulus, ikhlas, saling mengasihi itu perlu ada. Perlu ada pengampunan. Kita tahu tidak ada yang sempurna. Bukankah kita selalu diingatkan, saudara, tidak gampang menghadapi pencobaan. Pencobaan itu biasa berkaitan dengan 3A, harta, tahta, pria atau wanita. Tidak gampang, saudara, menghadapinya. Bahkan di dalam hidup gereja Tuhan, saya katakan, saudara, tidak gampang. Tetapi ini menjadi sebuah realitas. Satu situasi, kondisi yang tidak mudah. Kita kadang-kadang, saudara, di dalam perjalanan hidup kita diingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kehidupan kita yang kudus. Saudara, mari kita bersama-sama memikirkan kasih yang tulus. Itu adalah buah dari hidup yang disucikan. Kata menyucikan dirimu menunjukkan pada proses pembersihan batin melewati ketaatan kepada kebenaran, yaitu Injil Kristus. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya, Injil inilah yang harus kita selalu baca. Buku-buku itu berlalu, saudara, tetapi kalau Alkitab ini tidak berlalu. Saya selalu katakan kepada jemaat,
Berpuluh-puluh tahun ketika saya mulai menjadi orang percaya, dan saya katakan bahwa Alkitab ini mentransformasi hidup kita. Alkitab ini bisa menyucikan hidup kita karena kita mau mentaatinya, kita hidup. Saudara, pada waktu satu kali, tahun itu adalah tahun sekitar tahun 76, saya mengikuti kejuaraan judo, saudara, di Surabaya. Pada waktu selesai mengikuti kejuaraan judo tersebut, saudara-saudara, ada beberapa teman mengajak, yuk kita jangan pulang dulu ke Bandung. Kemana? Oh, kita pergi kemana? Ke Jogja, ke Kaliurang, kemana? Saudara tahu apa yang teman-teman cari? Mereka memang kuliner, ya tentang apa makanan-makanan di Jogja. Tapi salah satu, mereka mengajak saudara-saudara ke tempat perempuan yang tidak beres. Saya waktu itu masih di dalam masa-masa STM, saudara, masih seorang anak remaja begitu, diajaki dan dia katakan, oh nggak apa-apa, nanti kita yang bayar. Kurang ajar enggak, saudara? Bayarin untuk berbuat hal yang tidak pantas. Saya cuma mengatakan begini, kalian lakukan, saya tidak mau melakukan. Saudara, sampai di Bandung, gempar, saudara. Itu pemuda itu tolol sekali, itu kayak banci, nggak mau diajakin dikasih yang surga, dikasih surga. Saya dengar begitu terus, ada seorang guru saya yang baik sekali, guru judo itu mengatakan, John, kenapa lo nggak mau lakukan? Saya bilang, saya ingin menjaga hidup yang kudus. Saya baca Alkitab dan Alkitab mengatakan kita kalau percaya kepada Tuhan harus hidup kudus. Sampai hari ini 43 tahun pernikahan saya dengan Semu. Saya berusaha selalu menjaga hidup yang kudus, tidak sembarangan. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu menjaga hidup yang kudus karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Jangan sembarangan, saudara. Kita tidak boleh sembarangan hidup kita. Kasih adalah buah pertobatan dan ketaatan kepada firman. Orang yang hidup benar pasti terdorong untuk mengasihi hidup sesamanya. Sebab itu hidup kudus bukan sekedar moralitas yang baik, tetapi hidup yang menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Allah yang ditebus dan dikuduskan untuk kemuliaan Dia. Jadi kita pun harus ingat itu, saudara. Mari kita menyadari panggilan hidup kudus sebagai identitas orang percaya. Bersandar penuh pada kasih karunia Allah dan perjuangan melawan dosa. Menyucikan diri melalui firman dan mengasihi dengan kasih yang murni. Saudara, terakhir dikatakan di dalam Ibrani ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya melihat ada sebuah video, saudara, tentang gereja yang membawa orang ke neraka. Saya tertarik, saudara. Saya buka, teman mengirim. Ternyata itu adalah gereja-gereja sesat. Misalnya gereja Saksi Yehova, Mormon, dan beberapa yang disebutkan termasuk dengan pemikiran teologi kemakmuran dan sebagainya. Saudara, gereja yang membawa orang ke neraka, baru saya, oh iya memang itu ajaran-ajaran sesat yang pada tahun 77 ketika saya masuk sekolah teologi itu sudah ada. Tetapi saya diingatkan kembali bahwa orang yang ada di gereja itu belum tentu masuk surga. Karena apa? Hidupnya tidak sesuai dengan imannya. Imannya itu hanya secara arti dalam konteks, artinya hanya sebagai topeng. Tetapi hidupnya belum sungguh-sungguh percaya. Ini adalah perlu sekali kita melihat, saudara-saudara. Baru saja ada yang disebut dengan orang yang kita bisa lihat hidupnya seharusnya di dalam kekudusan. Tidak mau kita harus seperti ini. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini harusnya mengingatkan kita itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita harus hidup kudus.
Dan mereka yang menjadi miliknya itu yang tahu akan hidup kudus. Artinya ada begitu banyak orang tidak tahu hidup kudus dan selalu bergumul. Cucu saya, dia tanya begini satu pertanyaan. Kita kan orang berdosa. Saya bilang, iya memang kita orang berdosa. Tapi orang berdosa yang dikuduskan Tuhan. Jadi kita sudah dikuduskan. Iya kita sudah dikuduskan. Saudara dan saya dikatakan di dalam Efesus ini adalah orang yang dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita jaga kekudusan kita. Kita berdoa.